Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MCN Architects akan mempresentasikan karya rental office kami yang berjudul Tanjung Garden Tower. Yang pertama akan dimulai dari building codes, di mana ada hal unik, yaitu kami kebagian site di area H2, yaitu zona taman kota yang pada dasarnya tidak bisa dibangun. Maka dari itu dibuat penyesuaian dari peraturan di K1, hasil diskusi dengan dosen kami yang mengaruhi dari sisi KDB, KLB, KDH, KTB, dan ketinggian bangunan. Ya, berikutnya merupakan konsep utama kami, yaitu purify zone. Ya, purify zone ini merupakan menciptakan ruang yang menjadi penetralisir bagi para pekerja sebelum masuki workspace. Jadi dari mereka berangkat ke kantor dengan keadaan jenuh, penat, ya setelah melewati di space purify zone ini, mereka merasakan ketenangan, jadi bisa meningkatkan produktivitas dari pekerjaan mereka. Ya, ini merupakan transformasi massa, dimulai dari penarikan sempadan bangunan. Ada penarikan masa awal bangunan yang terlihat terdapat kroak ya atau coakan di dua sisi bangunan. Lalu diberikan twist untuk dari sisi estetika dan respon terhadap matahari. Lalu karena sisi barat terpapar sinar matahari dan hal tersebut dikarenakan oleh bentuk site yang seperti itu, jadi disesuaikan dari building envelope yang diberikan overhang yang cukup repetitif di sisi barat dan timur. Dan coakan tadi itu disesuaikan agar view-nya tidak mengarah ke perumahan warga, agar tidak terkesan frontal. Lalu di area yang tadi coakan itu juga merupakan green space atau sky garden ya situ. Oke, ini merupakan food court. Jadi di sini ada dua area food court. Hal tersebut kenapa baik food court? Karena area komersil terdekat dari area kantor kami cukup jauh ya. Jaraknya 7 kilo, jadi kurang suitable bagi para pekerja jika menghabiskan waktunya di waktu makan siang hanya bisa habis untuk di area di bagian transportasi saja. Jadi kami sediakan dua area untuk menunjang hal tersebut. Yang berikut kenapa tadi ada Sky Garden tadi ya, yang cukup banyak di sisi keloakan. Hal tersebut sebenarnya merupakan balas budi terhadap karena kita terpaksa membangun di area Taman Tanjung ya, tadi area H2 yang sebetulnya tidak bisa dibangun. Selanjutnya adalah programming yang terkhusus di end-user aspect. Jadi Tanjung Garden Tower ini menunjukkan untuk dua tipe kelompok. Yang pertama adalah memang tipenya yang per kelompok, dan kedua adalah tipe yang perorangan. Untuk yang kelompok ini ditujukan untuk startup company, di mana kami menyediakan kantor yang mengusung tema milenial, sehingga kami wujudkan dengan pemrograman yang lebih fleksibel, juga fungsi tambahan yang memang lebih kekinian, juga diadakan teknologi yang modern. Lalu untuk office sendiri kita bagi menjadi 3, yang pertama adalah big group, kemudian medium group, dan juga small group. Untuk perorangan kita tujukan kepada para freelancer, kemudian public user yang memang di zaman sekarang ini pekerjaan dan mungkin meeting atau pertemuan lainnya tidak harus dilakukan di kantor, melainkan fleksibel dimanapun mereka bisa melakukan itu. Seiring berkembangnya teknologi, dan maka dari itu kami buatkan suatu wadah atau ruang yang memang menampung aktivitas tersebut untuk tugas, meeting, dan lain sebagainya. Next. Ya, ini adalah gambaran umum mengenai ruangan yang terdapat di Tanjung Garden Tower ini. Yang pertama adalah area utama, itu area office space yang telah disebutkan tadi. Ada 3 jenis, big, medium, dan juga small. Lalu ada co-working space yang bersifat open atau semi-open. Lalu untuk fasilitas non-konvensional rental office juga ada garden yang terdapat di setiap lantai, kemudian meeting room, food court, gym, lalu juga penthouse. Next. Ya, untuk property size-nya telah kita lihat juga. Di sini ada office, memang ada dua tipe, karena memang desain kita ada twist ya. Jadi itulah
kita bagi menjadi tipe A dan office tipe B. Kemudian juga ada fasilitas plus dan juga fasilitas penunjang, mulai dari gym, food court, restoran, cafe, penthouse, kemudian juga ada area yang lebih service, ada musola, dan lain-lain sebagainya. Next. Dari total property size, kami temukan luas bangunan Tanjung Garden Tower ini adalah 30.470 meter persegi. Kemudian kita bagi menjadi dua, ada rentable area dan juga service dan sirkulasi. Rentable area ini berjumlah 75% dari total luas area bangunan, kemudian service itu 25%. Next. Ya, untuk organisasi ruang, ini adalah bangunan dengan 12 lantai dan 3 basement. 3 basement kita gunakan sebagai parkir indoor, yang juga terdapat control room, genset, trafo, LVMDP, juga water treatment. Di sini parkir indoor dan parkir outdoor kurang lebih semuanya di 300 mobil. Kami menggunakan perbandingan 1:100. Lalu di atasnya adalah lantai ground floor, di mana terdapat ruang gym, food court, temporary gallery, dan outdoor parking yang memang lebih bersifat ke publik. Lalu di atasnya adalah office tipe A, dari lantai 1 sampai dengan lantai 5, kemudian di atasnya lagi ada lantai food court, lantai 5, kemudian lantai 6 ada coworking space, dan di atasnya ada office juga, tapi ini tipe B. Dari lantai 7 sampai dengan level lantai 9, juga ada penthouse di lantai 10, dan terakhir ada roof. Next. Ya, berikut merupakan site plan kami ya, di mana kita mendukung desain inklusif yang terdapat guiding block di tiap akses pathway dari jalan untuk para kaum difabel ya. Lalu di sisi kanan bisa dilihat terdapat bus stop ini. Ini untuk mendukung konsep TOD ya, Transit Oriented Development. Nah, ini merupakan lobby dari kantor kami. Jadi di mana biasanya kantor lobby kantor tuh mengincar ambience yang megah. Berbeda dari itu, kami sini lebih mengincar ambience yang warm atau intim ya, di mana dengan penggunaan material, kayu, lalu tinggi elevasi antara ceiling scale yang tidak terlalu tinggi. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan kesan yang rileks bagi para pekerja sebelum masuki kantor, sebelum masuki workspace maksudnya. Dan ini merupakan konsep sirkulasi yang dimana tadi di awal yaitu pre-fly zone. Bisa dilihat, jadi setelah dari lift lobby, para pekerja dipaksa melewati green space ya tadi atau pre-fly zone sebelum masuki ruang kantor, ruang workspace. Yang merupakan green space ini merupakan area terbuka ya, jadi merupakan sirkulasi udara alami. Ya, selanjutnya adalah struktur. Struktur yang digunakan pada Tanjung Garden Tower ini adalah struktur rangka kaku dan core atau rigid frame and core. Terdapat permainan pada bentuk massa yang bisa kita lihat ya, yang tadi twist. Efek twist itu adalah permainan dari massa yang memang kita pakai sistem struktur yang sama, hanya saja permainan dari balok dan juga cantilever. Lalu untuk kita letakkan shear wall sebagai core itu di tengah untuk bertujuan sebagai menambah nilai kekakuan dan kekuatan bangunan secara keseluruhan, serta ditinjau pada aspek efisiensi pada tipologi bangunan kantor yang memang di mana area koridor itu menjadi terminimalisir. Lalu terdapat juga balok, ini uniknya di balok, ada balok yang memang arahnya diagonal, yaitu di area garden, di mana ini adalah balok dengan dimensi terbesar dikarenakan bentangnya itu panjang, yaitu sekitar 16 meter. Next. Berikut adalah lantai tipikal A yang meliputi ground floor, lantai 1 hingga 4, dan lantai 8 hingga 9. Perbedaan pada tiap-tiap lantai tipikal ini sebenarnya ada pada bagian overhang, di mana bentuk overhang pada tiap-tiap lantai tipikal itu berbeda. Hal ini yang memberikan efek twist pada bagian fasad bangunan. Sementara itu bisa dilihat pembagian
ruangan kantor pada lantai dibagi sesuai modular struktur untuk ruangan office small, medium, dan big. Lanjut. Ini untuk lantai tipikal B2 yang meliputi co-working space, food court, dan satu lantai tipikal kantor B1. Bisa terlihat bentuk lantai tipikal B ini berbeda. Penggunaan lantai tipikal yang berbeda inilah yang memberikan efek exploded pada fasad bangunan. Lanjut. Ini adalah building envelope bangunan hijau. Secondary skin bangunan menggunakan wooden livery yang mempertegas konsep bangunan hijau yang diterapkan pada bangunan Tanjung Garden Office Tower ini, serta untuk menambah estetika pada bangunan kantoran. Dan bangunan Tanjung Garden Tower mampu memanfaatkan air hujan dan mengolah ulang grey waternya untuk meminimalisir suplai kebutuhan air bersih di bangunan. Jadi air hasil treatment digunakan lagi untuk kebutuhan flushing. Lalu bagian bangunan yang kroak tadi yang berfungsi sebagai balkon yang terus berfungsi sebagai purify zone, terus berfungsi juga sebagai area sirkulasi angin yang kemudian berimbas juga kepada penggunaan pendingin udara, di mana koridor tidak memerlukan lagi penggunaan pendinginan buatan dan akhirnya ikut mengurangi konsumsi energi bangunan, di mana bangunan-bangunan di dunia dikenal menghabiskan sebagian besar energinya hanya untuk mendinginkan ruangan. Poin ini juga membawa kelebihan bagi bangunan ini dibanding bangunan-bangunan kantoran lainnya yang bagian permukaannya hanya full menggunakan kaca saja. Atap bangunan ini, di bagian atap bangunan ini sendiri memiliki fasilitas berupa sky garden, sky terrace, dan skywalk yang dilapisi oleh green roof yang berfungsi untuk menurunkan suhu di lantai-lantai di bawahnya. Sementara bisa dilihat efek exploded yang ditunjukkan, yang diberikan oleh lantai tipikal B tadi turut memberikan shading bagi ruang terbuka yang ada di bawahnya, selain terlihat estetis juga. Lanjut. Gambar nomor 1 adalah garden pada tiap-tiap lantai yang berfungsi sebagai purify zone tadi, di mana para pekerja seolah dipaksa untuk melewatinya sebelum berjalan menuju kantor. Gambar nomor 2 di kiri bawah adalah lobby lift, sementara gambar nomor 3 sebelah kanan adalah efek twist pada bagian fasad bangunan yang diakibatkan oleh penggunaan overhang yang berbeda tadi. Lanjut. Ini adalah bentuk rupa fasad dari arah tenggara, di mana terlihat bagaimana perpaduan antara twist dengan secondary skin yang terbuat dari wooden louvre tadi menghasilkan suatu tampilan yang estetis dan berbeda dibanding bangunan kantoran lainnya. Lanjut. Dan ini adalah view dari pintu masuk dari arah barat daya. Sepertinya sekian dari kelompok MCN Architect, kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.